Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sri Wahyuni Lasmini Putri. Saya mahasiswi STIMI Handayani Denpasar semester 6. Di sini saya akan melakukan proyek tentang SPSS, di mana proyek tersebut memiliki kasus yaitu faktor utama yang mempengaruhi produktivitas padi pada hujan adalah curah hujan dan dosis pemupukan. Berbasis data yang telah dikumpulkan, seseorang ingin mengetahui seberapa besar curah hujan dan pemupukan berpengaruh terhadap produksi padi. Yang diminta pertama adalah buatlah hipotesisnya. Sebelum lanjut ke SPSS, kita bangun terlebih dahulu hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, yaitu curah hujan berpengaruh terhadap produksi padi. Hipotesis kedua, pemupukan berpengaruh terhadap produksi padi. Hipotesis ketiga, curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama berpengaruh terhadap produksi padi. Selanjutnya, yang kedua yaitu lakukanlah uji asumsi klasik dan berikan maknanya. Selanjutnya, kita akan masuk ke lembar SPSS kita. Ini lembar SPSS kita. Yang pertama di sini kita masukkan dulu variabelnya. Setelah itu saya beri nama variabel saya dan yang kedua setelah kita masukkan variabel kita, lalu kita klik data view di sini untuk mengentry seluruh angka-angka. Baik, data-data sudah kita entry. Setelah itu kita langsung saja ke kolom analyze, klik regression, lalu kita cari linear. Setelah itu produksi padi kita masukkan ke dependent, curah hujan kita masukkan ke independent, dan pemupukan kita masukkan ke independent. Setelah itu kita klik plot, di mana muncul kotak linear regression plot. Di sini kita klik Z-pred berada di X dan S-recit berada di Y. Untuk kolom standar residual plots kita klik normal probability plots, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari output SPSS kita, di mana ini merupakan chart plot yang dimana akan saya jelaskan. Terlihat bahwa sebaran titik-titik residual berada di sekitar normal. Dengan demikian, disimpulkan bahwa regresi telah memenuhi persyaratan normalitas. Di sini saya akan lakukan uji multikolinearitas. Langsung saja kita ke kolom analyze, regression,
linear. Untuk produksi padi kita taruh di dependent. Untuk curah hujan kita masukkan di independent, dan pemupukan kita masukkan di independent. Setelah itu kita klik statistik, lalu kita klik collinearity diagnostic. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Baik, ini untuk output SPSS kita, dimana koefisien A akan saya jelaskan. Pada koefisien A ada nilai tolerance dan nilai variance influence factor, dimana dilihat dari nilai variance influence factor tidak memiliki nilai lebih dari 10 dan mempunyai angka tolerance tidak kurang dari 0,1, maka dapat dinyatakan model regresi linear berganda di atas terbebas dari asumsi klasik multicollinearitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokolerasi, yang dimana sebelumnya data sudah saya entry. Kita akan langsung saja masuk ke kolom analyze. Kita klik regression linear, yang dimana produksi padi sudah kita masukkan di dependent, curah hujan dan pemupukan sudah kita masukkan di independent. Lalu kita klik statistik, lalu di kolom residual kita klik Darwin-Weston. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK, yang dimana di model summary terdapat di pojok kanan Darwin-Weston, yaitu pada output di atas diperoleh nilai Darwin-Weston sebesar berada antara kisaran 1,55 sampai 2,46. Tidak ada autokorelasi. Dengan demikian, model regresi linear berganda di atas terbebas dari asumsi klasik autokolerasi. Baik, sekarang kita akan melakukan uji heterosdastisitas. Yaitu pertama, data sudah saya masukkan terlebih dahulu. Kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Untuk produksi padi sudah saya masukkan di dependent, curah hujan dan pemupukan sudah saya masukkan di independent. Selanjutnya kita klik plots. Untuk z-pred kita masukkan di X dan s-rezit kita masukkan di Y. Lalu untuk di standar residual plots kita klik normal probability plot, lalu kita klik continue. Dan setelah itu kita klik OK. Nah, ini merupakan tabel scatter plot. Tabel ini untuk menguji heterosdastisitas, yaitu pada titik output di samping terlihat bahwa titik data menyebar di atas dan di bawah di sekitar angka 0. Titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola, bergelombang, melebar dan kemudian menyempit dan melebar kembali. Dengan demikian, model regresi linear berganda di atas terbebas dari asumsi klasik heterosdastisitas. Selanjutnya, lakukanlah uji regresi linear berganda, kemudian susun ke dalam persamaan regresinya, serta berikan makna dari koefisien regresi tersebut. Langsung saja kita buka lembar SPSS kita.
Yang pertama, masukkan dulu datanya. Di sini saya sudah mengentry semua data-datanya. Lalu kita klik analyze, kita klik regression, linear, produksi padi kita taruh di dependent, curah hujan kita taruh di independent, dan pemupukan kita taruh di independent. Lalu kita klik statistik. Di sini kita klik descriptive dan collinearity diagnostic. Lalu kita di residual kita klik Darwin-Weston. Lalu kita klik continue. Untuk selanjutnya kita klik plots. Z-pred kita masukkan di X dan S-resid kita masukkan di Y, serta di standar residual plots kita masukkan normal probability plot. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik save. Untuk di kolom preceded values kita klik standar, dan untuk di kolom residual kita klik standar, dan untuk di prediction intervals kita klik min. Di sini confidence intervalnya 95%. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik selanjutnya option. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Ini adalah hasil output dari SPSS kita, yaitu yang dimana dalam uji regresi linear berganda terdapat deskriptif statistis, yaitu mean atau rata-rata. Yang pertama, rata-rata produk padi 26,60 kuintal. Yang kedua, untuk rata-rata curah hujan yaitu 88,53 per hari. Dan untuk rata-rata pemupukan yaitu 29,33 kilo per hari. Dan untuk variabel enter remove A yaitu pada variabel enter remove A, variabel independen yang masuk adalah curah hujan dan pemupukan dengan variabel terikat produksi padi. Selanjutnya, uji simultan dengan F-test atau ANOVA. Seperti output SPSS kita di sini. ANOVA akan saya jelaskan. Output SPSS ANOVA di atas menunjukkan p-value 0,026 lebih kecil dari 0,05 atau F hitung 4,997 lebih besar dari 3,49. Untuk DF di sini 3 kurang 1 sama dengan 2 dan DF2 15 kurang 3 sama dengan 12. Artinya menerima hipotesis 3 yaitu curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama berpengaruh terhadap produksi padi, dan menolak curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap produksi padi. Dan selanjutnya untuk koefisien A, yang pertama, variabel curah hujan memiliki nilai p-value
0,01 lebih besar daripada 0,05, sedangkan T hitung 1,775 lebih besar dari T tabel yaitu 2,160. Artinya, hipotesis pertama menerima dan menolak curah hujan tidak berpengaruh terhadap produksi padi. Dan yang selanjutnya, variabel pemupukan memiliki nilai p-value 0,801 lebih besar dari 0,05, sedangkan T hitung 0,258 lebih kecil dari T tabel 2,160. Artinya, hipotesis ketiga menerima dan menolak. Artinya, pemupukan tidak berpengaruh terhadap produksi padi. Persamaan regresi yaitu Y 5712 ditambah 0,200 X1 plus 0,104 X2 plus E. Independen dianggap konstan, maka nilai produksi padi Y adalah sebesar 5,17 kuintal. Jika terjadi curah hujan, maka akan meningkat produksi padi 0,200. Jika terjadi penambahan pemupukan, maka produksi padi meningkat 0,104 kuintal. Selanjutnya, berikan makna dari koefisien determinasi yang diperoleh. Makna dari koefisien determinasi pada model summary B, ini ada Darwin-Weston, yaitu nilai R korelasi X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0,674, yang artinya dimana korelasi kuat. Nilai R square atau R kuadrat koefisien determinasi sebesar 0,454 menunjukkan bahwa 45,40% produksi padi dijelaskan oleh variabel pemupukan dan curah hujan, dan sisanya 54,60% dijelaskan oleh variabel lain dan di luar variabel yang digunakan. Standard error of the estimate yaitu 7.477, lebih kecil dari standar deviasi yaitu 9.372. Standar deviasi ini bisa kita dapatkan pada deskriptif statistik, yaitu di standar deviasi ini, yaitu yang ini 9.372. Maka model regresi layak digunakan. Untuk selanjutnya, berikan makna dari koefisien korelasi yang diperoleh. Koefisien korelasi curah hujan dengan produksi padi R sama dengan 0,669, yaitu dimana dinyatakan korelasinya kuat. Dan selanjutnya, kolerasi pemupukan dengan produksi R 0,479, yang dimana artinya korelasi cukup kuat. Baik, selanjutnya untuk yang terakhir itu lakukanlah pengujian signifikansi dari hipotesis di atas. Untuk hipotesis pertama, mendapatkan angka signifikan 0,003
lebih kecil daripada 0,005, yang artinya menolak HO, yaitu curah hujan tidak berpengaruh terhadap produksi padi, dan menerima HA, yaitu curah hujan berpengaruh terhadap produksi padi. Dan untuk hipotesis kedua, yaitu mendapatkan angka tidak signifikan 0,035 lebih besar daripada 0,05, yang artinya menerima HO, yaitu pemupukan tidak berpengaruh terhadap produksi padi, dan menerima HA, yaitu pemupukan berpengaruh terhadap produksi padi. Dan untuk hipotesis ketiga, yaitu mendapatkan angka yang signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05, yang artinya menolak HO, curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap produksi padi, dan menerima HA, curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama berpengaruh terhadap produksi padi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.